Coba bayangin deh, sebuah negara yang lagi diambang kehancuran dari dalam, di saat yang sama ancaman perang dari luar makin kencang. Nah, itulah posisi Iran sekarang. Mereka lagi ada di persimpangan jalan paling krusial dalam sejarah modern mereka. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja yang bikin Iran sampai di titik ini. Peringatan yang barusan Anda dengar itu, itu datang langsung dari orang nomor satu di Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ini bukan sekedar gertak sambal ya, ini gambaran suram tentang konflik dahsyat yang bisa aja terjadi, yang nggak akan berhenti di satu negara, tapi bisa-bisa menyerat seluruh Timur Tengah ke dalam kekacauan. Oke, pertanyaan besarnya, kok bisa sampai segenting ini? Nah, untuk ngerti pilihan antara damai atau perang besar-besaran, kita perlu mundur sedikit dan lihat lagi rentetan kejadian rumit yang membawa kita ke titik ini. Percaya atau enggak, krisis ini tuh awalnya bukan karena ancaman dari luar negeri. Akarnya justru ada di dalam Iran sendiri. Protes besar-besaran meledak di mana-mana, dipicu oleh anjloknya nilai mata uang dan ekonomi yang makin parah. Rakyat udah nggak tahan, mereka turun ke jalan dan pemerintah meresponsnya dengan tangan besi. Nah, coba deh perhatiin angka-angka di sini. Ini gila banget. Pemerintah nyakunya korban jiwa cuma sekitar 3.000-an, tapi aktivis HAM melaporkan angkanya lebih dari 2 kali lipat. Bahkan ada perkiraan lain yang bilang bisa sampai 20.000 orang. Jauh banget kan bedanya? Ini nunjukin bukan cuma seberapa brutal tindakan kerasnya, tapi juga ada perang informasi yang sengit di baliknya. Kalau dari kacamata pemerintah, ceritanya beda lagi. Buat mereka, ini bukan protes rakyat biasa. Mereka menyebutnya pemberontakan atau bahkan upaya kudeta yang terencana buat nyerang negara. Jadi, narasi inilah yang mereka pakai buat membenarkan tindakan kekerasan mereka. Katanya sih, buat mempertahankan negara. Karena informasi dari para pengunjuk rasa nyebar terus dan gak bisa dibendung, pemerintah akhirnya ngambil langkah yang ekstrim banget, mematikan internet total. Tujuannya bukan lagi cuma nyensor, tapi benar-benar bikin warganya terisolasi secara digital dari dunia luar. Terus gimana caranya mereka ngelakuin itu? Wah, ini strateginya canggih dan berlapis-lapis. Pertama, mereka potong akses negara ke internet global. Terus, mereka pakai alat pengacak sinyal canggih buat gangguin satelit kayak Starlink yang tadinya jadi harapan warga. Mereka bahkan sampai sweeping parabola dari rumah ke rumah. Tujuannya satu, maksa semua orang pakai jaringan internet lokal yang sepenuhnya ada di bawah kendali mereka. Oke, sementara di dalam negeri lagi panas-panasnya, di luar perbatasan badai yang lebih besar lagi udah siap datang. Sekarang kita geser fokusnya, kita lihat gimana tekanan dari dunia luar, khususnya dari Amerika Serikat, makin menjadi-jadi. Ini bukan ancaman main-main, Presiden Trump waktu itu pakai kata-kata yang keras banget buat gambarin pengiriman kapal induk dan kapal perang Amerika ke kawasan itu. Armada besar, kecepatan dan kekerasan. Pesannya jelas, opsi militer itu beneran ada di atas meja. Slide ini nunjukin dengan jelas kenapa susah banget cari jalan tengah. Amerika punya sederet tuntutan. Stop program nuklir, jangan bunuhin rakyat sendiri. Di sisi lain, Iran juga punya harga mati. Program pertahanan dan rudal mereka itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi ya kayak dua tembok yang saling berhadapan, sama-sama keras kepala. Dan ketegangan ini bukan cuma sama Amerika loh, sama Eropa juga saling balas. Coba lihat deh, dalam hitungan hari aja, Uni Eropa cap Garda Revolusi Iran sebagai teroris. Iran langsung balas nyebut militer Eropa juga teroris. Tapi yang menarik, di tengah panas-panasnya situasi, dua-duanya masih bilang pintu diplomasi tetap terbuka. Aneh kan? Nah, di balik semua ancaman perang dan saling tuding ini, ternyata ada cerita lain yang terjadi di balik layar. Ada upaya diplomasi yang super sibuk dari negara-negara lain di kawasan itu, yang berusaha narik semua pihak biar nggak kelewat batas. Dan lihat deh siapa aja yang jadi penengahnya. Ada Qatar, Mesir, Turki, Rusia, dan yang paling mengejutkan, bahkan ada Arab Saudi. Ini nunjukin kalau kekhawatiran soal perang ini udah meluas dan permainan catur diplomasinya jadi rumit banget. Pernyataan ini mungkin yang paling bikin kaget. Ini keluar dari mulut duta besar Iran untuk Arab Saudi. Ingat loh, dua negara ini kan musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Ini nunjukin ada lapisan diplomasi lain yang nggak kita duga, di mana musuh pun bisa kerjasama buat mencegah bencana yang lebih besar. Kabar angin juga terus beredar. Ada laporan yang belum pasti, katanya sih utusan Amerika dan Iran mungkin bakal ketemuan diam-diam di Istanbul. Tapi, ya itu, semuanya masih simpang siur. Ini justru nambah ketegangan dan bikin kita semua bertanya-tanya. Diplomasi ini bakal berhasil nggak ya?
Jadi, disinilah kita sekarang. Sampai di inti masalahnya. Cuma ada dua jalan yang sangat berbeda di depan Iran dan juga dunia. Sebuah pilihan antara kesepakatan lewat diplomasi atau konflik yang bisa menghancurkan segalanya. Coba kita bandingkan dua jalur ini. Di satu sisi ada jalur diplomasi, sanksi dihapus, negosiasi nuklir jalan lagi, dan kawasan jadi lebih adem. Kelihatannya bagus kan? Tapi di sisi lain ada jalur konflik. Iran ngancam bakal nyerang semua pangkalan Amerika, nyerang sekutu-sekutu Amerika yang ujung-ujungnya bisa memicu perang regional yang dahsyat. Taruhannya benar-benar tinggi. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan ini. Saat kapal-kapal perang terus berlayar dan para diplomat sibuk berunding di balik pintu tertutup, dunia cuma bisa menahan napas. Jalan mana yang bakal mereka pilih? Masa depan satu kawasan dan mungkin juga dunia bergantung sama jawaban dari pertanyaan ini.